Kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Dan kali ini gue tidak akan bahas match ya. Paling ada beberapa match dong, Barcelona menang 4-0 ya. Tapi gue nggak nonton ya, jadi gue nggak bahas. Terus gue mau bahas tentang preview babak 16 besar Champions League. Karena besok, harusnya ini besok, tapi besok itu ada Madrid. Jadi gue akan bahas Madrid aja besok. Gue bahas previewnya hari ini. Oke, kita mulai dulu dari hari Rabu. Rabu itu ada Ajax berhadapan dengan Benfica. Agregat itu 2-2 di Benfica. Jadi kembali lagi reset 0-0 karena nggak ada gol tandang. Jadi di Ajax ini harusnya sih Ajax ini kan kalah, menurut gua kalah pengalaman dari Benfica ya. Oleh pemain-pemain Benfica itu pemain-pemain yang udah apa ya? Udah matang lah istilahnya. Udah paham asam garam dari sepak bola lah. Udah ada Jan Vertonghen, kita tahu. Terus ada Niklas Otamendi, terus ada Joao Mario, Julian Weigl. Itu kan pemain-pemain yang udah berpengalaman lah istilahnya ya. Dibandingkan Ajax ini kan memang ada pemain yang berpengalaman juga, tetapi didominasi oleh pemain-pemain muda. Terutama di tengah itu kan pemain-pemain kayak Bergwijn itu kan sebenarnya lumayan berpengalaman, tapi kan ya di UCL ini lu butuh mental UCL, bukan cuma mental yang lainnya gitu. Beda sendiri menurut gue, UCL ini spesial. Nah, soal peluang menang, sebenarnya Ajax ini kalau main di kandang kita tahu sendiri lumayan sulit dikalahkan. Jadi mungkin Ajax yang akan mengambil inisiatif karena Ajax nggak pernah bertahan. Benfica yang lebih reaktif football seperti yang dia lakukan mengalahkan Barcelona. Dia menahan imbang Ajax dengan transisi juga. Dia berani ketika dia dapat kesempatan itu ya, mental yang berbicara. Mereka bisa lebih mengurung Ajax, bisa membuat Ajax juga kesulitan dalam menghadapi serangan transisi balik dari Benfica. Ini yang harus diantisipasi oleh Ajax menurut gue. Dan jujur gue juga bingung untuk memprediksi skor. Menurut gue ini mungkin 52-48 untuk Ajax karena bermain di kandang ya, dan melihat permainan Ajax yang cukup atraktif ya. Kalau mereka bisa mencetak gol duluan misalkan, Benfica kan harus keluar. Nah, disitulah mungkin Ajax bisa lebih punya ruang untuk dimanfaatkan kali ini pertahanan Benfica yang menurut gue cukup lambat ya. Vertonghen, Otamendi itu lambat banget lah menurut gue. Kalau dihajar oleh Anthony, dihajar oleh pemain-pemain muda Ajax itu bisa berbahaya untuk Benfica. Terus kita ke Manchester United dan juga Atletico Madrid. Ya, ini juga salah satu match yang menurut gue 50-50 jujur, karena kalau lo lihat kemarin melawan Spurs menang 3-2 heroic itu kan karena ya one player ya, yaitu Cristiano Ronaldo hampir imbang ya. Kembali lagi ulah Maguire. Jadi kalau menurut gue ini tergantung form of the day dari kedua tim. Tergantung form of the day. Bruno itu nggak tahu. Gue nggak tahu, berita terbarunya sih masih diragukan ya. Masih diragukan karena dia itu positif COVID ternyata. Dia positif COVID. Jadi kemungkinan sih enggak ya. Kemungkinan enggak main. Terus Atletico Madrid juga tampaknya tidak bisa diperkuat oleh Thomas Lemar karena cedera. Tapi Thomas Lemar juga bisa digantikan oleh orang lain. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah ini main di Old Trafford menurut gue. Jadi kalau kita lihat dari kemarin itu mental ini sangat dibutuhkan. Dan bukan hanya soal mental Cristiano Ronaldo ya bicara kita di sini, karena kita tidak perlu ragukan soal mental dari Cristiano Ronaldo, tetapi ini masalah mental dari pemain-pemain lainnya, terutama kapten mereka Harry Maguire. Kapten, posisi lu back, posisi lu paling krusial di dalam pertahanan. Back tengah, kapten, lu harus tunjukkan bahwa lu setidaknya nggak usah main bagus, setidaknya tidak buat mistakes. Maguire ini bukan hanya main jelek, tapi buat mistake yang nggak perlu untuk MU, dan akhirnya membuat MU ini kebobolan. Nah, ini yang sangat repot ketika mungkin Atletico akan menyerang 30 menit. Atletico kan biasa ada fasenya, mereka menyerang berapa menit, habis itu bertahan, habis itu menyerang lagi, bertahan. Tidak intens. Nah, mungkin pada saat 30 menit itu Atletico bisa curi 1 gol, 2 gol. MU di situ kerepotan. Tapi kalau MU
bisa memanfaatkan terutama sayapnya itu nggak egois. Sancho, Rashford bisa memberikan passing kepada Ronaldo kayak kemarin. Bisa juga MU yang mengambil inisiatif, MU yang bisa mengambil ritme permainan. Kalau mereka setidaknya dapat gol cepat, Atletico akan keluar. Defense Atletico ini kita tahu sendiri, Oblak itu benar-benar musim ini tuh mengalami musim terburuknya menurut gua. Musim yang drop banget, jelek banget. Nah, itu bisa dilakukan kayak kemarin golnya MU itu kan murni counter attack lawan Atletico ini. Elanga itu murni counter attack itu. Dan kelihatan kosong banget di pertahanan dari ATM. Jadi kalau itu bisa dimanfaatkan oleh MU bisa curi gol di awal-awal babak dan ATM lebih keluar, disitulah MU bisa melakukan counter attack lah. Karena MU ini kan lebih bagus melakukan counter attack ya, transisinya itu cepat. Nah, itu bisa dilakukan. Tanpa Bruno mungkin mereka akan main dengan formasi kemarin persis, tanpa Luke Shaw, tanpa Bruno, main Pogba. Nah, Pogba ini PR-nya kan simple ya menurut gue. Dia skill nggak ada masalah, passing juga, akurasi nggak ada masalah, tapi dia suka menahan bola terlalu lama. Dan itu yang harus dikurangi melawan ATM ini, karena ATM ini pressingnya itu akan akan intens, tidak seperti Spurs kemarin. Kita tahu sendiri ATM, mereka akan memakai otot dalam pertandingan ini, bukan memakai otak. Jadi itu yang harus diantisipasi oleh MU, bagaimana mereka lebih cepat mengalirkan bola ke depan kepada dua winger atau kepada Ronaldo. Pogba ini jangan terlalu nahan bola terlalu lama. Jadi itu yang penting. Dan menurut gue McTominay, gue lebih struck Matic ya. Kalau lihat Matic ini lebih stabil permainannya. Memang kalau lebih bagus, lagi bagusnya McTominay jauh lebih bagus daripada Matic, tapi konsistensi itu yang dipentingkan. Dan ini mental berbicara di Liga Champions. Dibutuhkan pemain-pemain yang stabil, dibutuhkan pemain-pemain yang tidak jangan form of the day-nya jangan sampai jelek lah di pertandingan kali ini. Karena kalau sampai bad days-nya di Liga Champions seperti ini, mereka nggak punya kesempatan lagi, karena ini one death match. Satu kali mereka kalah, mereka nggak lolos. Satu kali mereka menang, mereka lolos. Jadi nggak ada kayak liga lah, kayak 3 poin masih bisa dikejar, itu nggak ada bisa di Liga Champions. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh MU. Dan kita akan lihat apakah Ronaldo membuat magisnya lagi di Old Trafford melawan klub kesayangannya dia istilahnya dalam mencetak gol, yaitu Atletico Madrid. Dan kesayangannya juga kipernya itu Jan Oblak. Kalau kita lihat sudah kalau nggak salah 2 kali hat-trick ke gawang Jan Oblak. Kita lihat lah, kita menarik sekali untuk ditunggu. Terus ke Kamis ada Juventus Villarreal 1-1 di Villarreal kemarin. Juventus kemarin di Villarreal kita tahu sendiri bermainnya sangat pragmatis ya, sangat dapat bola long ball ke Vlahovic Morata, golnya itu kan menit-menit awal. Juventus berapa detik kalau nggak salah itu long ball juga. Jadi kalau main di Allianz Arena gue udah lihat perubahan ya, karena Juventus ini jujur masih meragukan menurut gue, meragukan sekali. Kalau Villarreal ini dalam top performnya bisa aja Villarreal yang lolos, tapi kalau Villarreal ini kan kalau gue bilang tidak bukan tim yang berusaha untuk mencetak banyak gol gitu untuk lawan-lawan besar terutama ya. Kalau lihat Villarreal ketemu Madrid, Villarreal ketemu Man United kemarin, Villarreal ketemu Barcelona, mereka cuma ngincar istilahnya setidaknya kita dapat poin, setidaknya kita tidak kalah dari mereka. Ball possession, delay. Sesekali mereka lakukan kombinasi. Sebenarnya bagus serangan itu, tapi menurut gua si Emery ini sadar bahwa mereka tidak bisa melakukan itu selama 90 menit karena kualitas pemain. Jadi mereka ambil mungkin sesekali mereka lakukan itu tapi efektif. Nah, itu yang harus dicegah oleh Juventus. Menurut gua secara permainan definitely Villarreal lebih bagus, tapi kita nggak tahu secara kualitas, secara mentality mungkin Juventus yang lebih unggul. Jadi gue match ini 50-50, kemungkinan sampai additional time itu ada sangat besar untuk match ini. Terus kita lanjut ke Chelsea lost Lille, sudah 2-0 Chelsea. Memang main di Lille, tapi gue tidak melihat Chelsea ini akan lepas ya keunggulan 2 agregat ini. Mereka sedang dalam fase yang tidak baik. Mohon maaf ya, ini berisik banget, gue nggak tahu ini di depan ini ada invasi Rusia kali ya, nggak tahu, nggak jelas banget. Kita lanjut. Lille ini kan kita tahu sendiri ya, di Stamford Bridge mereka kalah 2-0, jadi cukup sulit ya mereka mencetak 2 gol.
Chelsea ini kemarin baru menang kalau nggak salah 1-0 lawan Newcastle. Sebenarnya Newcastle juga dapat lebih banyak peluang kalau menurut gue ya. Menurut gue peluang berbahaya. Tapi Chelsea menunjukkan efektivitas menit terakhir. Mentality yang berbicara 89 control by Havertz ya, dan diakhiri shooting goal. Ya it happens bagi Chelsea, tapi menurut gue Lille ini harus gimana ya kalau menurut gue ya, harus ngegas dari awal sih kalau menurut gue. Ngegas dari awal, jangan berikan ruang untuk Chelsea, karena di leg pertama mereka juga press. Tapi pressnya itu gampang banget lewat oleh Chelsea dan akhirnya mereka pertahanannya bolong terus. Nah, ini yang harus diperbaiki. Pressingnya itu harus diperbaiki oleh Lille gitu. Kalau mereka mau pressing Chelsea, contoh lah Newcastle kemarin, hampir 6 pemain, 7 pemain bahkan sampai bisa pressing. Jangan berikan Chelsea ruang, karena Chelsea ini kan textbook, kalau mereka bermain dengan 3-4-3, textbook banget serangannya. Langsung terupas ke samping, sampingnya melihat di tengah, dia terupas lagi ke tengah. Jadi sangat terbaca permainan Chelsea, asal mereka juga harus pressingnya benar. Jangan pressingnya setengah-setengah, jangan pressingnya 2-3 pemain doang, lewatnya gampang bagi Chelsea karena mereka sudah terbiasa dengan pressing tersebut. Terus Lille juga main di kandang, gimana ya, kemarin lawan Saint Etienne mereka imbang di kandang. Jadi kalau gue melihat sih ini harusnya sih game Chelsea ya. Harusnya sih Chelsea yang lolos, harusnya. Tapi kita nggak tahu. But gue unggulkan 60-40 untuk Chelsea karena murni mereka udah unggul 2 agregat dan secara kualitas mental, bukan soal kualitas pemain doang di sini. Oke, segitu dulu preview dari gua. Kita besok kembali lagi untuk review Real Madrid. Saksikan terus Sok Jadi Panggil. Oke, salam sepak bola.